Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang akidah akhlak mengenai akhlak tercela. Sifat akhlak tercela yang akan kita bahas kali ini, yang pertama ada sifat licik, sifat tamak, sifat zalim, dan yang terakhir diskriminasi. Ciri-ciri dari sifat licik yang pertama yaitu senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang, kemudian mempunyai ide untuk menghancurkan seseorang dan mencapai tujuan dengan jalan pintas, dan yang terakhir suka menipu. Maka bahaya orang licik bagi orang lain, yang pertama, kita kerap seringkali menemui orang yang saling menjatuhkan demi mencapai tujuan. Yang kedua, sifat licik ini menyebabkan seseorang menjadi rakus. Yang ketiga, orang yang licik inginnya menjadi orang yang paling unggul dan diagungkan. Yang keempat, imannya orang licik ini akan semakin habis atau tidak memiliki iman. Maka akibat memiliki sifat licik ini, akibat orang licik bagi diri kita sendiri, yang pertama, hati kita akan tidak selalu tenang, hatinya akan penuh dengan kegelisahan. Yang kedua, hilangnya keberkahan dan ketentraman dalam hidupnya. Yang ketiga, hidupnya penuh dengan fitnah. Banyak sekali fitnah sana sini yang kita alami, dan cobaan itu sangat berat. Dan yang keempat, kita berlumuran dosa. Artinya Allah tidak akan ridho dengan perbuatan licik yang kita perbuat kepada siapapun. Yang kelima, hidup kita akan berakhir dengan su'ul khotimah atau meninggal dengan keadaan su'ul khotimah. Sifat tamak atau serakah yang dapat diartikan sebagai hubbud dunya atau cinta akan duniawi. Ciri-ciri sifat tamak yaitu tidak mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya, senantiasa merasa tidak cukup padahal ia telah banyak mendapatkan nikmat. Kemudian dia ingin mempunyai sesuatu yang dipunyai orang lain, suka menghayal atau terlalu banyak angan-angan, tidak realistis. Kemudian kikir, ia tidak mau bersedekah kepada orang lain yang membutuhkan. Kemudian tidak menghargai pemberian orang lain apabila tidak sesuai dengan keinginannya. Lalu sangat mencintai harta benda yang dimiliki. Lalu bahaya dari sifat tamak atau cinta akan dunia ini, yang pertama, sifat tamak ini dapat menyebabkan penyakit hati, lahirnya seperti rasa dengki, hasud, dan fitnah. Kemudian sifat tamak ini menyebabkan orang lain menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu atau mencapai tujuannya. Kemudian sifat tamak ini tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sifat tamak ini menyebabkan orang menjadi kikir. Lalu cara menghindari tamak atau cara menghindari agar kita tidak menjadi orang yang tamak, yang pertama, selalu mensyukuri nikmat Allah bagaimana kondisinya, menerapkan sifat ikhlas dan rendah diri dalam hidup sehari-hari, menerapkan sifat pemurah, jujur dalam hidup sehari-hari, menerapkan pola hidup sederhana, hemat, qanaah, dan zuhud, berdoa kepada Allah agar dijatuhkan dari sifat serakah, kemudian menjauhkan diri dari sifat iri jika melihat orang lain mendapatkan nikmat, dan menyadari bahwa harta kekayaan yang kita miliki hanya sarana menuju akhirat. Yang ketiga adalah perilaku zalim. Zalim ini diartikan
yaitu aniaya atau berbuat aniaya. Zalim ini dibagi menjadi dua, zalim terhadap Allah dan zalim kepada manusia. Zalim kepada Allah salah satunya adalah perbuatan syirik atau menyekutukan Allah, menganggap sesuatu, mempercayai sesuatu selain kepada Allah, itu merupakan perbuatan zalim terhadap Allah. Kemudian yang kedua, zalim kepada diri sendiri, yaitu contohnya adalah mengumbar lidah dengan bergunjing, namimah, dan menfitnah. Sikap diskriminasi merupakan sesuatu sikap yang membeda-bedakan orang lain berdasarkan suku, ras, bahasa, budaya, ataupun agama. Dampak negatif diskriminasi salah satunya adalah memicu munculnya sektarianisme. Yang kedua, memunculkan permusuhan antar kelompok. Yang ketiga, mengundang masalah sosial yang baru. Yang keempat, menciptakan penindasan dan otoritarianisme dalam kehidupan. Yang kelima, menghambat kesejahteraan kehidupan. Yang keenam, menghalangi tegaknya keadilan yang ada di masyarakat. Kemudian, menjadi pintu kehancuran masyarakat. Sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.